Salam, salam Paskah, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus, amin. Haleluya, kita sangat bersyukur karena kita dapat merayakan hari yang sangat-sangat bersejarah. Ya, ini bukan hanya bagi saya, ini more than tradisi gereja yang kita adakan setiap tahun, tapi sebagai setiap kali kita merayakan ada satu pengalaman yang baru, ya, amin, yang memberikan makna yang baru. Bahkan bagi kita ini kan juga refresh kita, ya, membawa kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan untuk bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita, Pastor Densi daripada Perak dapat bersama dengan kita hari ini. Ya, Pastor Densi adalah salah satu pastor kita yang di JEM, Jubilee Ministry, yang baru-baru ini kita telah utus bersama, dan dia rindu untuk bersama dengan kita hari ini. Dan juga beberapa yang baru datang, terima kasih karena memilih DMC, dan kami sangat-sangat berbesar hati untuk terus bersama dengan Anda supaya kita di sini bertumbuh bersama. Dan bagi Anda semua, mari kita lihat kiri kanan kita, katakan Tuhan memberkati, dan saya sangat gembira dapat duduk berdekatan dengan Anda hari ini. Jadi bagi keluarga Andy juga, ya, Shirley dapat bersama dengan kita, ya. Ini keluarga extended family kita, ya. I was very touched bila dia katakan, Pastor, DMC BM lah gereja kami. Kamu lepas pastor kami, deh. Jadi saya kena lawat dia setiap paling kurang setahun sekali, ya. Ya, thank you for always ambil masa setiap kali kamu datang di sini untuk beribadah. Puji Tuhan untuk bersamaan kita hari ini, dan sangat bersyukur karena kita dapat bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang Roja katakan, ya, I believe Good Friday, Paskah, ini berbicara kepada kita mungkin dalam hal-hal yang berbeda sesuai dengan hidup kita, kan. Bagi saya pula, waktu saya merenungkan ini, kali ini kita buat kelainan sedikit yang tidak pernah kita buat. Saya pun tidak pernah buat seperti itu, untuk lebih kepada merefleksi tentang, merenungkan tentang apa yang Tuhan telah buat di dalam hidup kita. Dan as I was meditating and reflect tentang karya Tuhan yang besar itu, saya secara pribadi mengalami Tuhan dengan cara yang begitu very very special. Dan I believe, and my prayer is that pengalaman-pengalaman seperti ini yang akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, kita berada di zaman yang sangat-sangat mencabar hari ini. Dunia ini kita tidak expect menjadi semakin baik, ya. Ya, itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. And persoalannya adalah, are you ready? Are we ready? Is your family ready? Ya, itu persoalan yang paling besar yang harus kita tanya. Things can go normal, but you look at around, kita melihat sekeliling kita, things are not normal. Betul? Setuju dengan saya? Tapi kita masih hidup seperti as if nothing happened, kan? Jangan kita menjadi orang yang ketinggalan. Jangan kita menjadi orang 5 wanita yang terlelap, yang tidak bersedia. Semua kita akan terlelap. Karena kita ada manusiawi kita, ya, roh itu ingin, tetapi jasmani kita lemah, kan? Seperti 3 orang murid Yesus yang dibawa ke Taman Getsemani. Mereka tidur. Ya, mereka ya seperti kita juga. Tetapi dengar baik-baik. Yang membezakan 5 wanita yang bijak dan yang 5 kurang bijak itu adalah they prepared. Semua mereka tertidur, 10 orang tertidur. Tapi when the time comes, 5 ready. So mari kita menjadi orang yang sentiasa ready. Amin. So the very strong message dari awal tahun lagi, Tuhan sudah memberikan message ini kepada saya tentang prepared. Ya, dari awal tahun sudah Tuhan ingatkan saya prepared. So the message for you and I today is also about prepared. Ya, very strong message pada 2 hari yang lalu kita belajar. Tuhan mengingatkan kita, are you ready? Can we just pause for a while? Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Renungkan hidup kita. Tanya soalan yang besar ini. This big question. Am I ready?
Kalau Tuhan datang hari ini, kalau Tuhan datang besok, di dalam hidup saya, am I ready? Just renungkan soalan ini dalam hidupmu hari ini. Dan izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita hari ini. Bapa, kami datang menghadap Engkau pada pagi yang indah. Di dalam ibadah ini Tuhan Yesus, kami diingatkan. Are we ready? Biarlah message Paskah ini Tuhan benar-benar challenge us. Benar-benar mencabar iman kami. Benar-benar mengingatkan kami. Untuk berwaspada dan berjaga-jaga. Berdoa. Cari wajah Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada hari yang sungguh mulia ini. Kami merayakan hari kebangkitan Kristus. Kami bersuka cita Tuhan. Kami proclaim your victory. Kemenangan Kristus di atas kematian. Itu bukan hanya sejarah, tetapi kami alami dalam hidup kami setiap hari. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kekuatan dari kekuatan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Menjadikan hati kami seperti tanah yang baik. Yang menerima benih firman-Mu. Dan kami juga bukan hanya mau menjadi pendengar. Tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Speak to every individual. Berbicara kepada setiap pribadi pada pagi hari ini. Agar setiap kami Tuhan tidak akan seorang pun yang akan pulang dengan tangan kosong. Bagi jemaat kami, bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online pun. Dimanapun mereka berada, di kamar mereka, di tempat di mana mereka, di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus berbicara dengan luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. We want to encounter you Lord. In a very special way. Di dalam kehidupan kami. Biarlah message Paskah ini benar-benar kami alami. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan. Yang siap melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan hidup. Tuhan bangkit. Tuhan berkuasa. Dan Tuhan menang di dalam semuanya. Haleluya. Nah hari ini saya terbeban untuk membawa satu bagian firman Tuhan. Satu firman yang tidak asing bagi kita. Setiap kali kita merayakan perayaan Paskah. Yaitu itu ucapan Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib. Salah satunya adalah apa? Tetelestai. Tetelestai. Ini bahasa Yunani ya, bukan bahasa Yunani, bahasa Aram kalau tidak saya ya, Aram ya. Dan waktu itu arti tetelestai adalah sudah selesai ataupun it is finished. Satu ungkapan yang mempunyai arti yang begitu dalam. Dan saya belajar tentang perkataan ini dan belajar dan saya sendiri, saya rasa banyak hal yang saya belum mengerti dalam hal ini. Nah basically kita akan belajar sedikit sebanyak tentang arti perkataan tetelestai. Boleh kan? Ya, by the way sebelum ini ya, waktu saya merenungkan ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa ada 3 perkara yang setiap pribadi kita tidak boleh terlepas di dalam kehidupan kita. Pertama adalah hal ekonomi. We all need ekonomi dalam kehidupan kita kan. Baik yang bekerja, tidak bekerja, semuanya. Kehidupan kita we need money. Kalau kita perlu makan, kita perlu ekonomi, betul? Dan kita berada dalam ekonomi yang sangat mencawar hari ini, betul? Ya. Nah kita berada dalam ekonomi. Nah ekonomi, kita tidak boleh terlepas daripada ekonomi. Yes, number 1. Number 2 adalah dalam hal law. Betul? Dalam hal perundangan, kehakiman. Every one of us under certain law. Kita tidak ada di Malaysia, berarti kita berada di dalam law di Malaysia. Betul? Kamu keluar, kamu memandu, traffic light merah, kamu langgar, apa yang terjadi? Saman. Jalan di highway, kamu laju dan langgar speed limit, salah. Ya, kamu park
di kawasan yang tidak sepatutnya dapat compound saman. We are under law, Malaysian law. Tidak ada yang terlepas. Nobody is above law, betul? Nobody, tidak ada. Yang ketiga adalah satu hal yang keluar kita, bukan kita keluar dari rumah, di mana setiap hari kita berhadapan dengan peperangan rohani. Ya, kita berhadapan dengan peperangan rohani. Tadi Roger sebut itu dalam Efesus 6, kita berhadapan dengan peperangan rohani setiap hari, mau ataupun tidak. Kau tidak mau serang, kau tidak mau berperang, engkau diserang. Ya, jadi kalau kita mau menang, kalau dalam peperangan kita harus menyerang. Kalau kita bertahan saja, kita tidak akan pernah menang. Jadi inilah realiti kehidupan. Dan waktu saya merenungkan perkataan tetelestai, ini menyentuh tentang hal yang sangat mendasar, sangat basic, dan sangat penting dalam kehidupan kita. Number one is ekonomi. Perkataan tetelestai ini berbicara tentang satu hutang yang diselesai. Kalau hutang itu sudah selesai, akan ditulis ataupun dicop di resitnya tetelestai. Hutang sudah fully paid ataupun paid in full. Bayangkan saudara, siapa yang ada hutang di sini? Tidak mengaku, semua kita ini ada hutang. Betul? Betul tak? Tidak mau mengaku, yang membezakannya banyak ataupun sedikit lah. Semua kita ada hutang. Kau ada kereta, kau ada hutang lah tuh. Ya, kau mau kereta besar, hutang besar. Kau mau kereta yang lebih laju, lebih besar. Rumah besar, hutang lebih besar. Saya ingat di Indonesia kalau beli kereta tidak perlu kredit ya. Bawa uang itu, sebab ini saya ingat daripada keluarga saya di Indonesia. Pasal kalau mau beli kereta, you harus bawa uang itu bang. Bawa bank kan. 30.000. Nah, di bank. Beli ya. Dulu begitu ya, tapi sekarang boleh kredit ya. Dulu oke, puji Tuhan. Lebih baik seperti itu dong. Tak perlu hutang-hutangin. Kumpul dulu 1 tahun, 2 tahun, sudah ada 30.000, 100.000. Nah, bawa ke bank. Tapi kita semua kredit hari ini. Bayangkan hari ini saudara, mungkin ada hutang yang banyak. Sudah bertahun-tahun Anda tidak dapat melunaskannya. Tiba-tiba mendapat satu kabar, ya, mendapat satu risit, mendapat satu sampul surat dari bank. Anda buka, hutang Anda telah selesai. Tetelestai. Wow. Paid in full. Nah, kalau kita lihat dalam Kolose 2 ayat 14, dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis. Karena hutang Anda itu tercatat. You cannot run away from it. Betul? Jalannya adalah harus bayar. Selesai. Saya ada experience baru-baru ini. Small experience, but to me is a miracle. Ya, Brother Simon. Saya ada utang dengan kereta. Kereta Hilux. Saya suka dengan kereta itu, tapi boleh ya. Ada hutang, harus dibayar. Berapa tahun lagi, Brother? Untuk pendekkan cerita, saya bergumul sebenarnya, tapi saya berdoa, Tuhan, how is it? Saya tidak mau berhutang ini, karena, by the way, this is my kesaksian ya, I'm be honest with you. I'm turning 50 this year. I'm turning 50, so it's a jubilee year for me ya. So, you know what I'm trying to say ya? Ya. Saya tidak minta hadiah daripada kamu, tapi to me, it's a very spiritual and very significant for me, because this is my 50th birthday. Belum lagi lah. Ya. Tapi tahun inilah. Dan I've been praying for the last 3 years. Saya katakan, Tuhan, tahun ke-50 saya mau mengalami breakthrough. Saya mau mengalami financial breakthrough dalam hidup saya. I want to be debt free. Dan saya mulai melihat itu sejak saya mulai berdoa. Satu persatu Tuhan selesaikan utang saya. Kereta saya sudah selesai. Tahun lalu sudah selesai habis bayar. Dan satu persatu. Dan tahun ini waktu saya struggle dengan macam ini Brother Simon. Saya berdoa. Tiba-tiba saya dapat teks daripada Brother Simon.
Brother, sudah selesai. Haleluya. Kereta sudah dijual, dapat dengan harga yang baik. Semua selesai. Ada baki lagi. Wow. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan lah. To some of you it's a small thing, but to me it's a big thing because I see the hand of God working in a small little thing in my life. Selesai. Dan pada saya lihat, wow. To be honest with you, saya hanya satu lagi small utang saya yang saya masih struggle. Itu saya tahu, I'm very confident saya akan selesaikan. Dan after that, I'm financial freedom dalam hidup saya. 50 tahun. Karena tahun ke-50 itu adalah year of God's favor and freedom. Amen. You pray for me so that saya akan betul-betul financial freedom dalam kehidupan saya. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa feeling itu waktu saya menerima berita daripada brother saya katakan, it's done. Wah, puji Tuhan. We never expect it. Right? Kami tidak menyangka itu begitu luar biasa Tuhan bekerja. Tolak semua ini, ada lagi baki. Ya. Ada lagi baki, ya. Paid in full. So I begin to experience this. When I look at this, I begin to experience, I just experience financial breakthrough di dalam kehidupan saya. Siapa di sini yang ingin berdoa supaya dia akan mengalami financial breakthrough dalam hidupnya? No one? You? Yes, believe it. Believe it. I've been working for the last 3 years. Yes. And it will happen to you if you believe in it. Amen. Amen. Jangan tunggu kamu 50 tahun lah. Ezra berapa tahun lagi kamu supaya 50. Jangan tunggu sampai umur kamu 50, okay? That's my personal experience with God. But begin right now. God is a God of freedom. Dia akan membebaskan kita daripada segala ikatan. It's a wonderful feeling, when you feel that somebody is like paid in full. Wow. Haleluya, luar biasa. Nah, tetelestai berbicara tentang sudah selesai, dan itu is not just something that we can see dan kita lihat saja, tapi let's experience it for yourself. That is the gospel. The gospel is something that you need to experience in your daily life. Amen. Apa yang belum selesai dalam hidupmu, tetelestai sudah memberikan kita jaminan bahwa salib Kristus, bahkan dia sudah bangkit daripada kematian. Kubur kosong menyatakan it is done. Can you believe that in God? Bolehkah kita mempercayai itu dalam kehidupan kita? Yes, kita mulai berdoa hari ini. Yes, Lord. Saya struggle, belum selesai. Banyak masalah dalam hidup saya. Banyak hutang, banyak masalah, banyak perkara-perkara yang belum selesai. Hubungan belum selesai. Banyak. Tapi hari ini, maukah Anda mau percaya? Maukah Anda beriman hari ini? Katakan, yes, Lord, you have done it. God have done it for you. But masih kita holding back. Saya tunggu umur saya sampai 50 tahun lah macam Pastor Edi. No. Ya. Beriman hari ini. That's one. Itu arti tetelestai yang pertama. Economy. It touches the very core, the very important kehidupan kita hari-hari ini. Because we all need economy dalam kehidupan kita. Amen. Even yang kaya, yang sederhana, yang miskin pun, economy, we all need economy of God. Ya. But God wants to experience you. Tuhan ingin Anda mengalami tetelestai dalam hal ekonomi Anda. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya, yes. Yang kedua adalah dalam hal kehakiman yang saya katakan tadi. Karena perkataan tetelestai ini adalah perkataan yang sangat biasa digunakan pada zaman Yesus. Kalau utang itu selesai, yes, tetelestai, yes, selesai. You're free. Financial freedom. Yang kedua adalah kehakiman. Hukum ataupun judicial context. Nah, tetelestai berbicara tentang saya cari firman Tuhan yang sesuai, banyak yang saya cari. Dan saya memilih ini. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 berkata, dengan demikian sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Wow. Can you see that? Tidak ada hukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. If you are in Christ, tidak ada hukuman bagi orang yang dalam Kristus. He is talking about the law yang akan judge kita. Tapi kita melihat bahwa karena kasih karunia Tuhan, ya, dalam bahasa Inggris katakan, in Christ Jesus there is no condemnation.
Orang yang merasa condemn itu adalah orang yang merasa bersalah. Orang yang merasa condemn itu adalah orang yang merasa guilty, yang kena ada yang belum beres, ada yang belum selesai. Kalau Anda ada masalah dengan pribadi ini, setiap kali Anda lihat dia, you see condemnation. Kalau Anda belum selesai dengan dia. Kalau Anda berhutang dengan orang ini, kalau Anda melihat dengan dia, bersama ada rasa malu kan? Kalau Anda ada selisih paham dengan orang ini, sebut namanya pun Anda sudah mau muntah. Betul? Apatah lagi berhadapan dengan orang itu. Betul? Betul? Iya, semua malaikat di sini ya. Kalau waktu saya mau gerakan orang-orang kiri kananmu, kamu belum jadi malaikat, kamu jangan jadi malaikat ya. Kalau malaikat pun jatuh juga dong. Malaikat pun jatuh juga, jadi iblis juga. Tapi ingat baik-baik, jangan jadi malaikat. Why not? I tell you why. God died for you and I, not for the malaikat. So we are precious. Kita sangat berharga di mata Tuhan. He died for us. Amen, haleluya. Nah, karena melalui Kristus Yesus, hukum roh kehidupan telah membebaskanku daripada hukum dosa dan kematian. Hukum apa? Hukum roh. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus waktu dia naik ke surga, dia katakan, I will send the Parakletos. I will send the helper. I'll send the Holy Spirit to be with you. Roh kehidupan itu hari ini yang membebaskan kita, membenarkan kita. Bukan menuduh kita lagi saudara. Yes, kita bersalah, kita berdosa, kita melakukan kesilapan. Tapi dia tidak menuduhkan kita. Nah, dari segi hal kehakiman, kita dibenarkan. Let me illustrate this. Ada seorang pemuda yang telah melakukan kesalahan crime-nya adalah mencuri. Dia mencuri dan jumlah kecuri yang dia curi itu adalah 100.000. It's big, 100.000 big. For me it's big. It's big, yes. Dan dia didapati dan semua bukti menyatakan, oh ya salah. Jadi dibawa ke mahkamah. Dihakimi kan. Di mahkamah. Dan kebetulan hakim itu adalah kawan. Dilihat, why are you here? Saya mencuri. Saya bersalah. Jadi hakim ini kawan dia. Are you here with me? Oke. Hakim sebagai hakim, dia harus apa dia buat? Ini kawan baiknya. Kalau dia jatuhkan hukuman, dia tahu hukum. 100.000 ini harus penjara 15 tahun. Sebat 40. Mungkin sebat 20 pun sudah dia mungkin pengsan mati sudah. Dia tahu law. He knows the law. Tapi undang-undang kehakiman harus dijalankan. Nobody is above the law. Tidak ada orang boleh lari daripada law. Proceeding dijalankan. Dan setelah dibaca semuanya dan kawan ini sebagai hakim ini, dia harus melakukan tugasnya sebagai hakim. Dan dijatuhkan hukuman, kamu bersalah. Dan kamu harus dijatuhkan hukuman. Dia yang jatuhkan hukuman. Kamu harus membayar 200.000. Tek. No penjara, tidak ada penjara. Double. Menangis si kawan ini. Dia melihat kawan dia nih. Kita pergi makan sama-sama. Kita roti canai sama-sama. Kita main bola sama-sama. Tapi kau tidak tolong saya kah? Dalam hatinya, kalau saya jumpa kau di luar, bukan lagi saya kasih pancit tayar kau. Kasih bom dia kata. Dia marah dengan kawan dia. Hakim, kau tidak boleh tolong saya kah kawan? But you know what the hakim did? Setelah dia jatuhkan hukuman, dia turun dari tempat duduknya. Dia buka robe hakimnya. Dia pergi ambil di satu kamar. Dia ambil cek. Dan dia tulis. Dan dia tulis di ceknya. Dan menyerahkan itu kepada untuk membayar hutang si kawannya. Kemudian dia pakai robe dia balik. Dia pergi di atas. Dan dia katakan, sudah selesai. He paid it for you. Ilustrasi ini mungkin tidak sempurna, tetapi boleh carry some understanding untuk kita. Bahwa kesalahan si kawan tadi, dia kerja 100 tahun pun dia tidak boleh kumpul uang
200.000 untuk membayar fine dia, sentence dia. Are you understand? Tapi somebody who is greater, who is powerful, yang telah membayar hutang dia. Adakah dia tidak bersalah? Dia sudah dibebaskan, dia sudah dibayar ya. Sentence is served, case closed. Adakah si kawan tadi kata, oh saya tidak bersalah? Tidak. Dia memang bersalah, dia berdosa. Tapi somebody paid it. Somebody membenarkan dia. That is our God. That's what Jesus did on the cross. Amin. Dia mengambil tempat kita. Dia mengambil salib itu. Dan dia memikulnya. And dia membenarkan kita. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, saudara. Karena Yesus. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 3:23 mengatakan manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dia telah membenarkan kita. Melalui penebusan Yesus Kristus. Itu dalam Roma. Ya. Syukur saudara. Hari ini kita diperbenarkan. Karena kita tidak no way we can handle sin in our life. Amin saudara. Are you with me? Sudah selesai. Nah kehakiman. Nah yang terakhir. Tetelestai. Dalam hal ketenteraan ataupun military. Dalam peperangan. Setiap hari saudara kita berhadapan dengan peperangan. Mau ataupun tidak kita berada dalam peperangan. Kalau kita tidak menyerang kita diserang. Nah, saudara, waktu saya merenungkan bahagian ini, saudara, tetelestai itu berbicara Yesus di kayu salib. Dia berkata, it is finished, sudah selesai tetelestai. Itu berbicara tentang apa, saudara? Dia sudah berbicara bahwa the victory is won. The victory is secure. Kemenangan sudah menjadi pihakmu. Bagaimana ini kita alami hari ini, saudara yang saya kasih? Saya memilih bagian firman Tuhan ini 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, itulah sebabnya anak Allah datang untuk apa? Membinasakan pekerjaan iblis. Sangat jelas di sini itu sebabnya. Dikatakan bahwa sebab Yesus datang lahir di bumi ini, mati dan disalibkan dan bangkit saudara. Adalah untuk apa? Membinasakan pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan hidupmu. Yang ingin menghancurkan keluargamu. Ingin menghancurkan komuniti kita. Tapi Yesus berkata, I've done it. I won it. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kemenangan dalam Yesus. Amin saudara. Dan waktu saya merenungkan ini juga saya mengingat kembali apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Dan saya connect the two. Nah berbicara tentang kadang-kadang kita tidak boleh, macam mana saya boleh menang, saya masih struggle dalam masalah ini. Masalah ini sedang real, so real. Bagaimana saya menang? Nah, saya membawa kita melihat waktu pemazmur menyatakan imannya. Waktu dia Mazmur menyatakan dalam Mazmur 23 kan, the Lord is my good shepherd. Dalam ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. How it can be? Musuh, konteksnya berperang, musuh di depan musuh ada makanan. Kamu makankah kalau berperang? You don't, right? It's two different things. It's like contrast. Bagaimana saya boleh makan? Saya berhadapan dengan musuh. Saya berhadapan dengan cabaran. Sehingga kalau kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita yang begitu berat. Sehingga kita katakan, makan tidak kenyang. Mandi tidak basah. Apalagi itu? Tidur tidak lena. Bagaimana kita boleh makan? Tidur pun tidak boleh. Kalau kita berhadapan bergumul dengan masalah. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan, victory is secured. Maksud perkataan hidangan dalam bahasa Inggris, God prepared banquet. God prepared a table. Banquet table itu berbicara tentang it's not just a normal meal. It's not just ordinary meal. It is celebration. Before the war, before Anda sudah masuk dalam war itu, meal banquet has been prepared for you. Give glory to God. Saudara dan saudari, ini iman kan namanya. Waktu Anda berhadapan dengan musuh, waktu Anda berhadapan dengan masalah, waktu Anda berhadapan dengan cabaran, begitu menghadapi banyak tekanan hidup, God already secured
the victory for you. Haleluya, haleluya. This is what it is. Dia sudah mengurapi kepalamu. Dia sudah membuatkan cawanmu melimpah. Haleluya. This is not kata-kata yang membuat kita senang hati, saudara, tapi it is real. Kalau kita mengimani ini, saudara, apapun masalah yang akan datang dalam hidup kita, kita akan mengalami kemenangan tetelestai karena itu sudah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Ini baru pengenalan. Saya hanya baru mengupaskan tentang tetelestai. Haleluya. Mau dengar lagi, Robert? Ya. Kita teruskan. Sudah selesai adalah kata-kata kemenangan. Ini yang saya mau tekankan hari ini, saudara. Bahwa tetelestai ini adalah kata-kata kemenangan, bukan kekalahan. Mungkin orang melihat waktu itu, orang melihat, mendengar Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, habislah. I'm gone. Everything over. Nasi sudah jadi bubur. Tidak, nothing can be done. Apa boleh buat? Kita selalu katakan seperti itu kan. Apa boleh buat, pastor? Sudah jadi, jadilah. What can I do? Tapi dengar baik-baik. Tetelestai is not about kata-kata kekalahan. Tapi kata-kata kemenangan. Kemenangan apa, saudara? Menang atas, minta maaf untuk spelling error. It's not doa ya. Menang atas dosa dan maut. Amin. Dosa dan maut, sorry for the spelling error. Paulus berkata, wahai maut, di manakah kemenanganmu? Wahai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Manakala kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirianmu. Jangan berganjak dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Ini adalah bahasa-bahasa kemenangan, saudara. Haleluya. Mari hari ini kita tukar vocabulary kita, tukar bahasa kita jadi bahasa kemenangan. Jangan lagi kita gunakan bahasa, oh oke lah, tidak apalah, biarlah happen lah. No. Kita katakan no. I will fight. Karena kita sudah menang. Victory won. Victory is secured. Even though you don't see it now, but you will see it soon. Mungkin kadang-kadang Tuhan izinkan kita melalui itu beberapa tahun, tapi dengar baik-baik. God is with us. Walaupun kita melalui lembah yang kelam, Dia katakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Haleluya, saudara. Kata-kata sudah selesai, itu berbicara tentang kata-kata kemenangan. Yang kedua, kata kemenangan berbicara tentang kehidupan baru kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru. Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan perdamaian. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dia sudah menyatakan kepada kita, hey, you are a new creation. Kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, kamu ada misi, kamu ada tujuan. Dikatakan bahwa melalui kamu Dia mengamanahkan kita. Maka setiap pribadi kita, we carry something so powerful within us. Dia memberikan kita apa itu? Satu tugas mulia yang dikatakan firman Tuhan. Yang untuk kita harus usahakan sampai hari ini. Setiap pribadi kita. Yaitu mengusahakan pelayanan apa, saudara? Perdamaian. Bagaimana mungkin saya mengusahakan pelayanan perdamaian? Saya sendiri tidak berdamai dengan Tuhan. Saya sendiri belum berdamai dengan saudara-saudari saya yang lain. Ya, jadi tetelestai itu tidak menjadi bahagian hidup kita kalau kita sendiri belum boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. It's a very basic and yet so powerful tentang Christianity, tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Marilah saya selalu katakan ini, dan saya tidak jemu-jemu katakan, karena we struggle with this every day. Marilah kita menjadi pribadi lepas pribadi yang sangat mudah memberi pengampunan. Memberi pengampunan kepada orang bukan berarti dia salah, kita salah, dia betul. Tidak. It's not about who's right is wrong, right? But it is about you are carrying something so powerful in you. That Tuhan telah mempercayakan kita the ministry of reconciliation. Yang ketiga adalah kehidupan kekal. Wow, we all like this. Kita mau kehidupan kekal, mau pergi surga diam-diam, di surga tidak ada apa-apa, berdoa dan menyembah saja. No, who say?
Siapa kata di surga kita hanya menyembah, boring kan? Dan lebih baik tidak mau pergi surga. Ada yang juga kata-kata seperti itu. Pastor, boring lah di surga. Kalau kita datang menyembah, berdoa, menyembah saja. No, you know what happened? Di surga kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya saudara. Anda mau memerintah ataupun diperintah? Kita mau memerintah kan? Haleluya saudara. More than that, more than what we can think. Surga, heaven. Ya. Kini kamu telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Katakan bersama saya, hamba Allah. Hamba, apa maksud hamba? You have no right. Tidak ada hak. You cannot choose. You have no choice. Karena kita menjadi hamba, suruhannya Allah. Dia yang mengatur, dia yang mengurus. Dia yang mengarah hidup kita. Adakah hidupmu hari ini diarah oleh Tuhan ataupun Anda sendiri yang mengatur dan mengurus hidupmu? Saya mau beritahu Anda, kalau Anda mau mengurus hidup Anda, silakan. Anda tidak mau diarah dan diatur oleh Tuhan, ya. Kamu dengar firman Tuhan, kamu ya itu bukan untuk saya. Tapi dengar baik-baik. Kalau kamu mengizinkan hidupmu diatur oleh Tuhan, karena Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Dia even tahu sebelum Anda lahir di bumi ini. Dia sudah tahu Anda, saudara. Jadi apabila Dia mengarah, Dia ada tujuan. It's a purpose. When God direct and command, walaupun Anda tidak suka dengan apa yang Tuhan suruh, tapi ada purpose. You are living in that purpose of God. Amen. One day you will understand. Wow, baru sekarang saya paham Tuhan. Karena gejaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. Kehidupan kekal tidak boleh dapat dari mana-mana, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Hanya melalui Dia. Itu sebabnya Dia katakan sudah selesai. Mari kita hidup dan mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir yang saya ingin kongsikan hari ini. Apakah makna sudah selesai dalam kehidupan kita secara personal? It's very important. Sangat-sangat penting kita secure, kita sangat clear tentang keselamatan kita. Keselamatan kita sudah diterima. Keselamatan itu hanya perlu diterima. It's not earned. It's not, you cannot work to gain your salvation. You just need to receive it. Amen. You just need to receive it. Karena tetelestai sudah selesai. Keselamatan itu sudah selesai. Tuhan yang kerjakan itu di atas kayu salib. Jadi jangan lagi kita kerjakan keselamatan. Jangan lagi kita mengusahakan keselamatan. Tapi hari ini kita mengerjakannya. Mengerjakan itu dalam bahasa aslinya adalah work out your own salvation. Maksudnya kita pelihara, number one. Kita pelihara, kita jaga. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Oh, saya sudah terima, saya sudah pasti masuk surga. Mati hari ini, mati besok, pasti masuk surga. Hey, if you're not careful with your life, salvation belongs to God. And He has the right to take it from you. Because salvation belongs to God. Because God is a giver. And God is a taker. Mari kita terima. Yes Lord, thank you Lord for the salvation. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau telah berikan. Terima keselamatan itu. Kamu telah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya melalui iman. Melalui iman. If you have iman hari ini saudara, kepada Yesus, your salvation is secure. Amen. Keselamatan kita adalah melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Kurnia Allah, pemberian Allah. Bukan karena usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Terima. Number two, apakah makna sudah selesai dalam hidup kita secara personal? Sekarang Tuhan menjemput kita masuk ke dalam peristirahatannya. Ataupun God is welcome you. God is inviting you to enter into His rest. God is inviting you and I untuk masuk dalam berhentinya Tuhan. Bukan berhenti maksudnya parai. And don't do anything. Mati dan tidak apa-apa lagi. Masuk dalam perhentian Tuhan, diam saja. Tidak, no. Perhentian Tuhan maksudnya in God's rest. He speak about Sabbath. Sabbath speak about apa? Hubungan dengan Tuhan. Personal relationship dengan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupannya. God becomes so real in your life. You can communicate to God. Kita boleh berbicara kepada Tuhan.
Dan inilah jemputan Tuhan kepada setiap pribadi kita hari ini. Yang sudah mengalami keselamatan Tuhan. Yang sudah percaya bahwa God have done it on the cross. It is finished. Sudah selesai. Dan Tuhan sekarang menjemput kita, dia katakan mari kita semua berusaha. Ada usaha daripada kita. Bukan berusaha untuk keselamatan, to own your salvation. No, but berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan. Itu. To enter into that rest. Supaya apa? Jangan ada yang gagal karena mengikut contoh mereka yang ingkar. Apa maksud ingkar ini? Mereka sudah percaya suatu masa dulu. Mereka sudah dengar suatu masa dulu. Tetapi dia ingkar. There is a warning for all of us today. Waktu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat bahwa God is truly inviting you and I to enter into His rest. And to enjoy His presence. Daily. Setiap hari. Mengalami dan merasakan. Enjoy hadirat Tuhan setiap hari. Amin. Yang terakhir, sudahkah Anda mengalami, sudah selesai ini dalam hidup Anda? Tuhan memanggil kita untuk menyelesaikan perlombaan sampai garis akhir. We are not done yet. God have done His job. Amen. God have done His job. Yes, puji Tuhan. Praise the Lord. Tapi perlombaan kita di bumi ini belum selesai. Itu yang harus kita kerjakan hari ini. Perlombaan kita. 2 Timotius 4:7 berkata, aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia dalam iman. Pauluslah satu-satunya yang berani mengatakan hal ini, saudara. Karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia katakan, dia begitu yakin dan percaya, dia katakan, aku telah berjuang dalam perjuangan yang mulia ini. Beranikah kita hari ini katakan, yes, I've done my job. I know I've not done with God yet. Ya. I know I'm not done in Semenanjung Malaysia. Saya sudah selalu katakan ini kan. Tapi hari ini you will not hear this from me anymore. Saya sudah bertobat. Karena saya selalu katakan saya mau balik Sabah. Saya mau balik kampung asal saya, tanah air saya sendiri. Saya sudah mau dekat 30 tahun di Semenanjung Malaysia ini. Genap tahun ini 30 tahun saya di Semenanjung Malaysia. 1997 Desember saya sudah ada di Semenanjung Malaysia. Masih bodoh-bodoh lagi orang-orang kampung. Kurus-kurus saya waktu itu datang di Semenanjung Malaysia. I do not know anything. Orang kampung masuk apa? Masuk bandar. Sudah 30 tahun. Ya. Dan saya katakan selalu saya mau balik. Tuhan, saya cakap juga dengan leadership. I talk to them. I said, can you please send me back lah. Ya, send me back to Sabah lah. For whatever reason, I do not know. But early this year, pada bulan Februari yang lalu, saya mengikuti satu seminar doa di ISIBKL. Dan poin yang terakhir yang Pastor Julius Subi kongsikan tentang legal rights. Kita mempunyai legal rights di mana kita berada. Saya berpikir patutlah saya mau balik kampung saja ini karena saya tidak ada legal right di Semenanjung Malaysia ini. I thought I'm done. Even 10 years ago, 10 tahun yang lalu sebelum saya join DMC, I thought I'm done in West Malaysia. Ya. In terms of achievement, yes, I can count, I can testify. Ada beberapa kemajuan, kejayaan yang pernah saya buat di dalam pelayanan di Semenanjung Malaysia waktu saya di gereja yang sebelumnya. And I thought, Lord, yes, I'm done in West Malaysia. So, saya mau balik Sabah lah. Saya tidak pernah melayani di tempat saya sendiri. Tidak pernah melayani sebagai sepenuh masa. Tuhan tampar saya. Hey, you have a legal right di West Malaysia. Saya tanya Tuhan, apa legal rights ini? You know, legal right is very much related to your blood. Di mana Anda lahir, di situ adalah tumpah darahmu kan? That is your legal right. When you lahir di tempat itu, kamu ada legal rights. Apabila kamu berdiri di tempat di mana kamu ada legal rights is what in bahasa? Hak apa? Legal rights ya. Hak undang-undang, dari segi undang-undang. Tapi ini legal rights, bukan saja dari segi undang-undang, tetapi dari segi spiritual.
Kalau orang Sarawak, legal rights kamu K kan? Mesti ada nak K. Oh bangga saya orang Sarawak K. Terus ada K. Kalau kami Sabah di IC kami ada H. Oh ini orang Sabah ya. Itu legal rights kita. Kita boleh beli tanah, kita jual tanah, kita boleh melakukan apa-apa kan? Kita boleh memiliki tanah. Tapi di semenanjung Malaysia I cannot own a piece of land even though I'm a Malaysian. Mungkin I cannot. I don't know. Yes. But that is a legal right. Itu adalah hak mutlak kita di. Tuhan tampar saya dalam roh ya. Bom. Ingatkan saya, come on. Kamu ada 3 orang anak lahir di semenanjung Malaysia. What he has to do with me? Tuhan ingatkan saya bahwa darah kamu pun tumpah di semenanjung Malaysia ini. Karena 3 anak saya lahir di semenanjung Malaysia ini. Di negeri 9. Tembuni mereka ditanam di semenanjung Malaysia, di negeri 9. Tuhan ingatkan saya, yes Lord. Oh saya bertobat, saya menangis di hadapan Tuhan, yes Lord. Now I understand why saya harus kembali ke semenanjung Malaysia lagi. Because there is something that, something is very significant for me. So apabila saya berdoa itu mengubah cara saya berdoa. Saya berdoa dengan begitu confident karena saya ada legal rights. When I ask, apabila saya berdoa dan saya minta kepada Tuhan untuk suku ini, semua ini terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Dan saya juga terlibat dalam pelayanan orang asli. And now I know why I'm involved in the orang asli ministry very much right now. Ya, presidensi ada di sini. Kenapa Tuhan gabungkan kita? Saya sangat percaya ada sesuatu yang Tuhan ini lakukan dengan luar biasa. Amin. Tahun depan, tahun 2027 adalah tahun ke-70 tahun Melaya Merdeka, not Malaysia yet. 7 tahun kemudian baru Sabah, Sarawak dan Malaya membentuk Malaysia. Lahirlah Malaysia. Tahun depan akan terjadi sesuatu yang luar biasa dan we are praying for this. And it has to do with the anak sulung. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. It has to do with the anak sulung in West Malaysia. Dan saya sangat bersyukur karena kita di UMC, we open our arms. Dan kita mau terlibat di dalam apa yang Tuhan sedang lakukan pada musim ini. Untuk kebangunan rohani yang terjadi di Malaysia dan khususnya di semenanjung Malaysia. Dan I said, Lord, yes Lord, thank you Lord, why me Lord? Karena I have a legal right in West Malaysia. And Brother Tama, you have a legal rights too. You have 2 children born here. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Yeah. Let me close with this story. Can I have all the singers and the team? Can I have all the team worship team? Saya akan akhiri dengan cerita ini dan saya sudah balik-balik cerita ini. Saya tidak tahu berapa kali saya cerita di sini, tapi whenever I cerita ini, saya menangis. Karena saya tangkap hati Fanny Crosby. Luar biasa dan I just... Cerita sedikit tentang Fanny Crosby. You balik nanti kamu cari tahu lebih banyak tentang cerita kisah Fanny Crosby yang luar biasa. Seorang yang dilahirkan buta. Bukan dilahirkan buta sebenarnya. Dia menjadi buta pada umur 6 minggu setelah lahir karena kesilapan medikal pada waktu itu. Ini pada tahun 1820. Ini sangat tidak ada yang lahir lagi pada itu. Belum lagi antara kita lahir ya. Dan oleh karena kesilapan perubatan dia menjadi buta. Ya. Tetapi apa yang sangat powerful sejak dia membesar itu dan dia sudah mulai mengekspresi, tidak ada benih-benih penyesalan dan marah. Bahkan dikatakan bahwa dia menganggap dan dia menerima kebutaannya sebagai rahmat anugerah daripada Tuhan yang membolehkan dia tumpu kepada perkara yang rohani. Dan dia melebihi banyak penulis-penulis lagu pada masa dahulu. Dikatakan bahwa dia telah mengubah lagu sebanyak 800 ribu lagu. Wow. Amazing. Dan dia sempat berkawin sebenarnya dan dapat anak, tetapi kehilangan anak perempuan mereka juga. So, kalau kita lihat tragedi lepas strategi dalam kehidupan siapa? Fanny Crosby. Menderita kan? Tidak boleh melihat. Tapi dengar baik-baik. Dia mengubah lagu dan salah satu lagu yang menjadi begitu terkenal. Dan kita ada peluang untuk menyanyikan lagu ini sebentar nanti. Adalah lagu Blessed Assurance Jesus is Mine. Dan ini sangat related kepada iman dia kepada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib.
Ya, dan dia tidak mengizinkan keadaannya karena dia sudah mengalami tetelestai dalam hidupnya. Amin. Dan suatu waktu orang bertanya kepada Fanny Crosby, Fanny Crosby, jika hari ini kamu boleh melihat ataupun kamu boleh dapat melihat, kamu mau terima? Jawaban Fanny Crosby mengejutkan orang. Dia katakan no. Wow. No. Dia tidak mau melihat. Dan dia katakan begini. Karena wajah pertama yang saya ingin lihat, waktu saya celik mata nanti di sorga, adalah wajah Sang Pencipta saya, Yesus Kristus. Wow, haleluya. Wow, it's so deep. Karena apa saudara? Dia tidak melihat, tetapi dia melihat sorga dengan imannya. Bagaimana dengan kita hari ini saudara yang sudah boleh melihat dan boleh merasakan, boleh enjoy? Adakah Anda melihat sorga? Adakah Anda rindu hari ini untuk berjumpa, dan orang pertama yang Anda lihat adalah Sang Pencipta kita. Dia percaya bahwa buta itu adalah anugerah. Dengar baik-baik saudara, kita sedikit-sedikit pun masalah sudah kita mengeluh. Sedikit-sedikit masalah pun kita sudah mau lari. Sedikit masalah kita sudah mau gulung tikar. Dengar baik-baik, Fanny Crosby buta dari awal umur 1 tahun. Kamu tahu umur dia 4 tahun, dia sudah memorize the Bible. Almost the whole Bible. Dia memorize the whole Bible. Ini buta. Kita lebih daripada orang buta, saudara. Have you memorized your Bible? Mungkin 1 ayat pun belum ada. It's something for us, right? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.